Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 1, untuk kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran ke-10 tentang perilaku terpuji. Ya. Perilaku terpuji adalah perilaku yang baik, perbuatan yang baik. Ya, semua perbuatan baik kalau dalam ajaran Islam disebut dengan perilaku terpuji atau akhlak mahmudah. Sebagai pembelajaran kali ini, untuk perilaku terpuji yang pertama adalah berkata yang baik. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk berkata yang baik, yang sopan dan santun. Berkata yang baik adalah perilaku terpuji. Berkata baik itu apa? Berkata baik berarti perkataan yang tidak menyakiti orang lain, apalagi sampai menggunakan kata-kata yang kotor, ya, tidak boleh. Atau dengan kata-kata yang biasa saja namun dengan nada yang tinggi, seperti orang marah, sedang marah, maka itu juga tidak boleh, termasuk perkataan yang tidak baik, tidak boleh. Dengan siapa kita harus berkata baik? Dengan semua orang. Ya, dengan orang yang ada di sekitar kita, dengan teman, dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak, apalagi dengan orang tua kita, apalagi dengan guru-guru kita, apalagi dengan ustadz-ustadz kita. Maka kita harus selalu berkata baik, sopan, dan santun. Perkataannya biasa saja dan juga dengan menggunakan nada yang biasa, yang rendah, tidak lebih tinggi nadanya timbang nada dari orang tua kita, guru kita, ustadz kita, ya. Kemudian untuk perilaku terpuji yang kedua adalah hormat dan patuh. Nah, ini kalau kita di dalam rumah, maka ayah dan ibu adalah orang tua kita. Kita harus patuh dan hormat kepadanya. Hormat dan patuh termasuk juga perilaku terpuji. Maka hormat dan patuh yang bisa kita buktikan ketika kita di rumah itu apa? Salah satunya membantu pekerjaan orang tua kita agar lebih ringan. Yang ringan-ringan saja, ya. Kalau masih kelas 1 ya tidak perlu membantu yang berat-berat. Yang gampang saja, misalnya apa? Menyapu. Nah, kan kalian sudah bisa. Atau membersihkan kaca, ya. Atau merapikan tempat tidur. Kemudian merapikan lemari, terutama yang ada pakaian-pakaian kita, ya. Yang kita bisa kita lakukan untuk membantu pekerjaan rumah. Jadi ayah dan ibu tidak terlalu berat pekerjaan rumah karena sudah kita bantu. Termasuk hormat dan patuh kepada orang tua adalah tadi itu
tidak berkata kasar. Ya, kita harus selalu berkata sopan, berkata yang baik, tidak menyakiti. Ketika dinasehati maka kita dengarkan. Ketika kita disuruh maka kita patuhi. Kalau memberi artinya kalau orang tua kita memberi aturan-aturan untuk kita di rumah, ya maka kita harus patuhi, kita taati. Misalnya ayah kita menyuruh boleh nonton TV, tapi kalau sudah jam 8 malam harus dimatikan. Misalnya begitu ya. 1 jam belajar, setelah maghrib sampai isya belajar, nanti habis isya boleh nonton TV tapi sampai jam 8. Setelah itu maka harus siap-siap istirahat, ya maka harus kita patuhi. Pagi ada pembelajaran online jam sekian harus kita patuhi. Boleh bermain tapi jangan terlalu lama, ya harus kita patuhi. Dan ketika kita hendak keluar rumah, entah itu mau pergi bermain, pergi ke rumah teman, atau kalau memang nanti berangkat sekolah ya, atau mau berangkat mengaji, mau berangkat ke musola, ke masjid, maka hendaknya izin dulu, pamit sama orang tua, sampaikan, ayah atau mama, saya mau pergi ke rumah teman dulu, mau main sebentar. Nah, harus pamit dulu, cium tangan, salam. Nah, itu ya, jangan kemudian langsung lari pergi, nanti orang tuamu nggak tahu kalau kamu pergi kemana. Ya, harus pamit dulu. Dan ketika di sekolah, maka orang tuamu adalah bapak dan ibu gurumu, maka juga kamu harus hormat dan patuh kepada mereka. Ya, ketika masuk kelas maka sampaikanlah salam, assalamualaikum. Kalau bertemu maka juga menyapa dan mengucap salam. Kalau sementara ini sedang pandemi, tidak berjabat tangan dulu, tidak apa-apa, cukup dengan menyapa dan mengucapkan salam. Ketika diberi tugas maka ya kerjakanlah dengan tepat waktu, dengan disiplin. Ketika diberi pembelajaran maka perhatikanlah agar kamu bisa menjadi paham. Begitu. Dan untuk sikap terpuji yang ketiga adalah bersyukur. Ya. Bersyukur itu apa sih bersyukur? Bersyukur itu ya berterima kasih kepada Allah, itu namanya bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah dan beramal baik setiap saat. Itulah perilaku terpuji. Ketika kita diberi sesuatu oleh orang lain, maka apa yang kita ucapkan? Terima kasih. Begitu juga dengan ketika kita diberi nikmat, diberi apapun oleh Allah, maka terima kasih kita kepada Allah itu ya istilahnya adalah bersyukur, yaitu minimal dengan mengucap alhamdulillah. Dan juga menggunakan nikmat itu, menggunakan pemberian itu untuk hal-hal yang baik. Nah, jangan kemudian kita diberi sesuatu tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, itu namanya tidak bersyukur. Ya boleh seperti itu, harus digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau misalnya yang anak laki-laki ya, Jumatan itu kan ada kotak infak ya, ada kotak amal. Ya bisa bersyukur dengan cara berinfak, bersedekah itu ya, berapapun seikhlasnya, 500, 1000, 2000, 3000, mau 5000, mau berapapun boleh. Yang penting berinfak dan bersedekahlah dengan ikhlas. Kalau di sekolah, nah ini karena kalian kelas 1 belum pernah tatap muka ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah tatap muka bisa berjalan kembali. Kalau di Purwosari itu ya nanti ada infak bersama setiap seminggu sekali. Nanti infak itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Tapi karena sedang pandemi ya silakan berinfak dan bersedekah seikhlasmu di rumah, di lingkungan rumahmu, di masjid, di musola. Atau mungkin kalau ada orang yang meminta-minta datang ke rumahmu, ya maka berikanlah
seikhlasmu. Kalau misalnya di jalan kamu sedang pergi dengan orang tua, ya, di lampu merah itu ada orang minta-minta, ya beri. Dan kita berharap mudah-mudahan pemberian kita walaupun sedikit bisa bermanfaat sehingga menjadikan pahala juga buat kita. Untuk pembelajaran kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.